kemampuan peserta didik kita masing-masing di sekolah. Itu tujuan kita. Dan yang terakhir yaitu mungkin ada kekurangan kami tadi ada di sekolah. Terlebih dulu kami mohon maaf kepada bapak-bapak seluruh yang tergabung di dalam payung ini. Mungkin inilah yang bisa kami laksanakan, yang bisa kami sediakan. Mungkin kekurangan daripada kami terlebih dulu mohon maaf. Mungkin kalau ada baiknya, alhamdulillah kalau ada yang baiknya bahwa sekolah tersebut. Sedangkan yang kurangnya itu kita saja yang tahu pada saat ini. Mungkin apabila kita kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Santi Agus mewakili Pasca dari berhubung terkendala teknis waktu kita sudah berlalu, jadi kami harap yang berada di Zoom Bapak Ibu tolong mute-kan mic-nya tolong dimatikan. Ini suaranya kacau. Mic-nya tolong dimatikan, kami terkendala sinyal, dan hostnya juga terlempar. Jadi siapa yang sedang host tolong kembalikan ke kami. Terlempar jadi kami tidak bisa matikan. Sebenarnya tadinya megang hostnya, tapi karena segala teknis dari ini lagi itu tolong matikan mic-nya ya. Kami bisa menjalankan proses. Selanjutnya kita langsung saja dengan materi yang berbeda karena waktu sudah panjang lebar itu pada Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya luar biasa karena memang itu kan kita terima kasih banyak sudah ada ini langsung materi saja pada Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dari tuan rumah, yang saya hormati Ketua KKG PAI, kemudian saya hormati juga penggerak komunitasnya, kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru, baik yang ada secara luring maupun secara daring. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat Dialah, alhamdulillah, walaupun tadi ada beberapa kendala, kita bisa melewatinya sampai di hari ini. Yang insya Allah nanti ada dua agenda yang tadinya mau dijadwalkan dari KKG juga, ada terkait masalah bukti pada RHK dan pemanfaatan tanpa begitu. Semoga nanti keduanya dapat berjalan dengan lancar. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, yang mana sudah mengajarkan kepada pendahulu kita, ini loh yang baik, ini loh yang tidak baik. Tugas kita melanjutkan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Dan semoga nanti di bawah akhir kita semuanya mendapat manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jadi memang benar tadi yang disampaikan oleh saya, kalau manggil ibu susah lidah saya kan ibu Ayu Nur ini memang sudah waktu kita di 10 memang sudah sempat mengutarakan niatnya begitu. Saya oke nggak apa-apa, kapan harinya nanti tolong disampaikan begitu, karena saya takut pas saya ada kegiatan gitu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ketemu tanggalnya hari ini tadi, dan malam tadi juga masih diingetin, alhamdulillah saya masih ingat jadwalnya di sini, jadi kita masih bisa bertemu di dalam ruangan ini. Kemudian saya singgung sedikit dulu, ini sangat luar biasa kegiatan seperti ini Bapak Ibu. Kalau menurut saya ini KKG kedua setelah dari penarik yang kemarin siang ya melaksanakan webinar juga. Kalau dari penarik itu kemarin dia full dari begitu, saya dari rumah gitu dan seterusnya. Kalau dari sini tadi kan mencoba dua, jadi ada satu via streaming Zoom gitu mungkin, yang satunya secara
luring. Terlepas dari itu, kita hari ini sama-sama nanti mau belajar. Bedanya begini Bapak Ibu, mungkin saya dapat duluan, itu saja bedanya. Selebihnya sama saja. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dua kegiatan ini, saya izin dulu. Kalau nanti batas waktunya sampai anggaplah setengah 12 sampai jam 12 gitu ya, yang akan ayo dengan saya, mungkin kalau keduanya kata kejar ya, karena kita tadi ada terkendala di awal-awal. Jadi nanti saya jelasinnya tetap dari awal dan buku, karena itu saya anggap yang paling penting. Setelah itu nanti kalau masih ada waktu kita masuk di Canva sedikit-sedikit. Tapi tenang, kalau misalkan nanti saya nggak sampai selesai, saya sudah pernah jelasin Canva ini sebelumnya di, saya sebutin sekolahnya, itu di Al-Fatih, kemudian Ustazah Sri, Ayu ada di sini, nanti bisa berbagi di sini pada pertemuan berikutnya, kan bisa didaftarkan di webinarnya juga, dan itu nanti di-upload gitu. Jadi saya nanti semampunya ya, karena terbatas dengan waktu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, satu lagi sebelum saya masuk ke materi, ada informasi yang perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu guru. Jadi saya juga sudah koordinasi dengan Ibu Rasita, saya dengan beliau itu hampir setiap kali berdiskusi. Jadi ada satu pesan dari Bang Hendra, Kepala BGP Balai Guru Penggerak Bengkulu, itu menyampaikan dengan saya secara pribadi langsung waktu ketemu di Bengkulu, katanya, Mas tolonglah di Mungko-Mungko itu kombelnya itu tidak banyak yang tidak aktif, cuma didaftarkan di PNM, udah tuh sudah ditinggalin. Apalagi yang saya sebut ini ya, apalagi yang daerah selatan gitu. Karena ini memang dari beliau disampaikan dengan saya. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, yang sekarang mungkin ada perwakilan setiap sekolahnya, tolonglah kombel yang ada di sekolah, apalagi yang sudah terdaftar di PNM itu, untuk segera ditindaklanjuti kegiatan-kegiatannya apa yang akan dilakukan. Saya hanya tambahkan saja, komunitas belajar itu memang tidak wajib didaftarkan di PNM, tetapi kenapa didaftarkan di PNM? Supaya aktivitas komunitas belajar Bapak Ibu yang dilaksanakan sekolah itu terbaca, terdata di BGP dan di kementerian. Itu bedanya. Kalau Bapak Ibu ingin melaksanakannya saja di sekolah tanpa seperti sekarang webinar dan seterusnya, boleh, tidak apa-apa. Terus bagaimana nanti sertifikatnya? Kami nggak dasarkan di PNM, apakah itu nanti sah asal ditandatangani oleh kepala sekolah yang tetap mengadakannya? Jadi nggak jadi masalah. Jadi kalau sekarang misalkan ada yang dari SD, saya nggak hafal ya, saya sebut SD 1 Penari bisa. Ada kombelnya, ada kegiatan yang mau dilaksanakan, tentukan harinya, laksanakan sesama gurunya, gantian yang jadi narasumber di depan gitu. Itu nanti keluarin sertifikatnya, dan sertifikatnya bisa dipakai di RHK atau di bukti dukung nanti di internet, asal ditandatangani oleh kepala sekolah penyelenggara. Jika itu dilaksanakannya misal tidak terdaftar di PNM, tapi kalau mau terdaftar di PNM gitu, paling tidak yang menandatanganinya adalah ketua kombelnya. Boleh guru, ya boleh kepala sekolah, tergantung mana lagi. Dan itu nanti kelebihannya Bapak Ibu, kalau terdaftar di PNM, maka kombel Bapak Ibu itu ada kufanya di Balai Guru Penggerak atau di kementerian itu, ini aktivitasnya ada. Dan kemungkinan besarnya nanti, misal ini saya doain, KKD ini aktif seperti itu melakukannya, bisa mewakili dari Kabupaten Mungko untuk melaksanakan praktik baik di provinsi misalnya. Ini bisa. Jadi ini sebuah momentum yang luar biasa untuk perkembangan berikutnya. Nah, ini tinggal di Bapak Ibu mau menggeraknya kan seperti apa. Saya ngasih contoh saja, gitu ya. Ini nggak kelar. Saya kasih contoh di sekolah saya di SMP Negeri 43 itu kami baru mulai di bulan September Bapak Ibu. Bulan September kami mulai, baru berapa bulan. Sekolah lain yang belum mulai kami udah coba-coba. Dan kami sudah webinarnya 4 kali, kalau secara offline itu sudah 7 kali. Nah, itu kami sediakan harinya. Nah, nanti khusus yang SD itu kombelnya boleh dilaksanakan di jam intrakurikuler boleh. Kalau SMP nggak boleh, kalau SMP itu harus anak-anaknya pulang baru gurunya kombel. Tapi kalau yang guru SD boleh, itu nggak masalah. Jadi aktifkan saja, jangan melihat nanti kemana sih arahnya, jangan. Karena yang menilai nanti langsung dari BGP dengan Balai Guru Penggerak. Dari kementerian. Saya kasih contoh lagi satu. Beberapa waktu yang lalu saya dengan Pak Didit dipanggil, itu dilihat dari aktivitas komunitas belajar di sekolahnya. Jadi nanti undangannya by name. Misal namanya Ibu Nur Hasanah, nanti undangannya atas nama Ibu Nur Hasanah.
langsung dari kementerian lewat BPP sampai ke masyarakat. Jadi hal-hal positif sekarang nanti Bapak Ibu imbaskan di sekolah. Kalau nanti ada yang berkatakan ini udah tua Pak, bagaimana? Oh, itu nanti. Kalau alasannya tetap tua, ada yang diberikan lebok Bapak Ibu, ibu itu sudah minus matanya, tapi tetap luar biasa mengikuti webinar dan sekolahnya pun melaksanakan webinar. Dan ibu itu mengajar di sekolah SLB dan bisa. Nah ini jadi inspirasi Bapak Ibu, oh saya harus bisa juga seperti itu. Itu ya, itu tambahannya saja. Baik Bapak Ibu, saya langsung ke materinya terkait dengan persiapan bukti dukung pada pengelolaan kinerja khususnya pada PMM. Saya izin sambil duduk ya, biar enak saya mindahinnya. Jadi gini, sebagian orang mengatakan PMM itu nanti akan menjadi sebuah sebuah momok sehingga nanti dihebohkan dengan kegiatan sehari-hari seperti itu terus kerja PMM. Tidak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menumpukkan pekerjaan di PMM ya jadinya seperti itu. Makanya kapan mengerjakannya PMM-nya, bukti dukungnya itu, kalau saya secara pribadi di sekolah itu saya buat jadwal 2 minggu sekali di hari Selasa itu kami kombel. Jadi guru-gurunya mau ngupload bukti dukung RHK, kemudian untuk melengkapi lainnya itu di hari Selasa. Jadi mereka nanti selama kurang lebih 1 minggu ya, 2 minggu itu mencatat semua hal-hal yang menjadi masalah nanti dibahasnya di kombel. Jadi kami alhamdulillah berjalan seperti itu dan itu kondusif. Jadi ya terkait dengan yang akan kita jelaskan. Baik, kemudian saya lanjut. Perkenalan silahkan dibaca ya Bapak Ibu ya karena masalah waktu. Kemudian pendidikan saya dominannya ada di Provinsi Bengkulu, tenang saja. SD sampai SMP di SP 6 malahan. Cuman agak keluarnya pas SMA saya di Bandung, kemudian S1 S2 di Bengkulu. Kemudian kemarin saya ngikut yang guru penggerak angkatan 6 nasional, jadi angkatan pertama di kabupaten dan sekitar setahun yang lalu. Kemudian saya ngikut yang pengajar praktiknya, alhamdulillah kemarin juga sudah lulus di bulan November kalau nggak salah. Jadi insya Allah di bulan atau 2 bulan ke depan saya yang mengajar praktik untuk guru penggeraknya untuk Kabupaten Purwokerto. Kemudian kalau untuk biodata khusus untuk pengalaman mungkin beberapa yang tahu dengan saya nih, khususnya Pak Ustadz dari SD 11 dulu sering berhubungan dengan beliau. Saya lebih dominannya memang ke daerah yang ada sedikit IT-nya Bapak Ibu. Nah seperti yang saya tampilkan, cuman yang saya tambah terbaru di sini beberapa waktu yang lalu saya di SK-kan begitu ya dari kementerian melalui DPNP itu sebagai fasilitator literasi untuk Kabupaten Purwokerto. Kemarin itu ada 2 orang yang ikut tes, saya dengan Pak Irman JP, tapi yang berlanjut cuma saya sendiri. Tadi sempat ngobrol dengan ibu yang dari SD Sarten Dikit, mana kan dia? Ibunya. Oh ini ibu kan dari depan ya. Ada waktu itu ya, waktu di Bengkulu. Kemudian yang berikutnya saya juga koordinator komunitas belajar SMP Negeri 43 yang di SK-kan langsung dari BPMP dengan BGP karena kami sudah pernah beberapa kali dimonef oleh BGP. Kemudian berikutnya yang terbaru sekitar 1 bulan, belum sampai 1 bulan. Itu saya di SK-kan kembali dari BGP sebagai penggerak komunitas Kabupaten Purwokerto. Jadi bertiga, saya, Pak Didit dari Nurul Ilmi, satu lagi Bu Misri dari SMA 5 kayaknya di Pinang. Nah, jadi nanti kalau misal Bapak Ibu ada berkaitan masalah kombelnya boleh didiskusikan dengan saya, Pak Didit dengan Bu Misri, gitu ya. Baik, itu mungkin untuk yang perkenalan. Oh ya, saya sudah menikah dan punya 2 anak. Sengaja saya tampilin. Jadi nggak saya tulis di situ Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini kita bahas itu ada 2. Ada tentang PMM ya, karena kinerjanya di PMM. Kemudian yang kedua tentang Canva. Canva ini ada 2 Bapak Ibu. Ada Canva yang for free gitu ya, gratis. Kemudian yang saya pakai ini yang for education, artinya yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru yang memiliki akun belajar ID gitu. Nanti 2 ini. Otomatis sebelum mulai saya punya kesepakatannya dulu untuk kita sampaikan di siang hari ini, bahwa ada yang pertama Bapak Ibu tidak saling mengganggu pembelajaran. Kemudian yang kedua selalu menjaga kebersihan. Ya karena kita mumpang di sini, jangan nanti mentang-mentang mumpang sampahnya di mana-mana begitu Bapak Ibu.
Ibu, kesepakatan kita ini, kemudian tidak menggunakan gadget selama pembelajaran, ini boleh-boleh saja. Suaminya nonton, istrinya nonton, itu boleh saja diangkat. Tapi yang kebetulan sinyal di sini susah kan? Nah, jadi Bapak Ibu saya yakin lebih fokus ke sini nantinya. Kemudian karena saya sudah 2 kali di sini ya kayak gitu problemnya Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa. Kemudian berikutnya nanti kalau izin, kalau keluar izin gitu Bapak Ibu. Maksud saya pernah bercerita ini ya dengan beberapa orang mungkin. Jadi pernah kejadian kami pelatihan di Batam, itu ada satu peserta itu tidak izin dengan panitia ketika menjelaskan dia keluar gitu. Ditunggu 1 jam nggak balik lagi Bapak Ibu. Kemudian dicek teman sekamarnya, coba dicek tuh bapaknya gitu. Pas dicek, saya doain semoga husnul khotimah orangnya. Jadi nggak tahunya meninggal di kamar, kita nggak tahu. Nah jadi maksud saya entah Bapak Ibu ya masuk kamar mandi terkunci, gitu kan, kepleset, kita kan nggak tahu. Itu maksud saya, gitu ya. Itu maksud saya. Bukan harus menghormati saya di depan, enggak. Entah Ibu sampai situ kesasar bingung cari ruangan ini lagi kan, kita tunggu. Biasanya orang pipis itu kan paling lama 10 menit, itu udah luar biasa itu. Ya, berikutnya nanti jika ingin bertanya boleh tunjuk tangan, khusus yang di daring nanti boleh klik yang raise hand-nya untuk yang di daring. Kemudian yang paling penting, yang paling terakhir ini Bapak Ibu, hadir seutuhnya. Maksudnya hadir seutuhnya di sini adalah pikiran Bapak Ibu tidak ada lagi di pasar, tidak ada lagi nanti yang mau gulai apa, balik nanti gimana, enggak. Kita start di sini tentang yang 2 hal tadi. Gak usah mikir anak didiknya di kelas, di sekolah bagaimana, enggak. Pikiran Bapak Ibu harus di sini. Fokusnya pada kegiatan yang hari ini. Karena hari ini kan spesial. Memang dijadwalkan untuk pertemuan seluruh guru PAI. Saya jujur saya agak gemetar duduk di sini karena guru agama semua, gitu Bapak Ibu. Nah jadi mohon maaf kalau saya nanti ada salah lidahnya gitu ya. Saya harapkan Bapak Ibu hadir seutuhnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah berikutnya dalam pembelajaran pasti kita punya tujuan pembelajaran hari ini. Dan saya harapkan tujuan ini harus tercapai dengan Bapak Ibu. Begitu juga kalau Bapak Ibu mengajar di kelas kan harus menyampaikan kesepakatan dan tujuan. Nah tujuannya ada 2 saja. Yang satu Bapak Ibu bisa melengkapi, mempersiapkan bukti dukung di PMM. Yang kedua Bapak Ibu bisa menggunakan Canva dalam pembelajaran, ya tujuannya. Oke, sebelum saya masuk pada pembelajaran, saya singgung sedikit masalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada dasarnya cuma ini Bapak Ibu, membuat anak itu selamat dan bahagia dalam pembelajaran. Kalau Bapak Ibu masih belum membuat anak itu bahagia dan selamat dalam pembelajaran, maka tujuan pendidikannya menjadi sedikit susah, bahkan bisa jadi susah untuk mencapaikan target-target dari yang Bapak Ibu mengajarkan. Saya hanya mengingatkan ini saja. Jadi kalau masih ada hukuman, masih ada hadiah dalam pembelajaran, maka anak dianggap tidak selamat dan tidak bahagia di sekolahnya atau di kelasnya. Jadi tidak boleh. Itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Nanti saya praktekin sedikit di dalam PMM-nya terkait bukti dukung. Tapi sebelum masuk ke situ saya jelasin dulu. Ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Saya zoom dikit ya. Nah ini ada beberapa hal-hal yang harus diluruskan dulu dalam miskonsepsi dalam penyiapan bukti dukung yang akan Bapak Ibu nanti upload di PMM. Kan masih bingung uploadnya di mana kan? Nah, semoga aja terkejar hari ini Bapak Ibu. Jadi ada kurang lebih, nanti Bapak Ibu baca saja ini ya, RHK yang warna kuning, hijau, kemudian warna apa ini? Yang warna itulah merah apa gitu ya. Nah ini seluruhnya, kalau sebelumnya kan nggak ada yang jelasin Bapak Ibu. Tahunya Bapak Ibu kan cuma disuruh buka PMM, isi RHK sudah. Milih-milih yang ininya kan nggak ada. Jadi akhirnya kan bingung. Lebih parahnya kepala sekolahnya nggak tahu. Akhirnya cuma klik setujui. Nah, nanti Bapak Ibu. Yang jelas dalam 1 semester khusus semester sekarang itu 1 semesternya paling tidak 32 poin. Ya, boleh lebih boleh, yang nggak boleh itu kurang dari 32. Dan dalam 1 tahun itu berarti 128 poin. Kalau di semester ini 32 poin, maka sisanya ratusan poin tadi itu di semester 2. Nah artinya apa Bapak Ibu? Kegiatan seperti ini nanti gaslah terus di semester 2 supaya Bapak Ibu lebih gampang lagi untuk mendapatkan bukti-bukti dukung terkait sertifikat pada kegiatan webinar dan seterusnya. Gitu. Kita lihat, saya nggak mungkin jelasinnya satu persatu, nanti sudah saya bagikan dengan Ibu Ayu Nur.
Jadi saya kasih salah satu aja contoh ini Bapak Ibu. Yang ini, poin yang ini. Yang pertama, ada FHK-nya itu meningkatnya kompetensi melalui sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Itu Bapak Ibu, kalau kegiatannya itu dilaksanakan 2 sampai 4 jam, 2 sampai 3 jam, maka nilai sertifikatnya itu 4 poin. 4 poin. Dan ini bisa dilakukan melalui KKG atau komunitas belajar. Yang hari ini nanti dikeluarin sertifikatnya oleh pengurus, oleh penggerak kalau sekarang bacanya, itu Bapak Ibu sudah dapat 4 poin khusus hari ini. Apakah harus mesti yang webinarnya online? Enggak, yang luring boleh. Asal ditandatangani oleh minimal kepala sekolah penyelenggara atau penggerak komunitas yang menyelenggarakan. Jadi kebayang kalau kemarin Bapak Ibu ngekliknya 10, maka Bapak Ibu harus semester ini mengikuti 10 webinar. Maka 10 kali 4 udah berapa? 40 poinnya, tuntas semester ini Bapak Ibu. Jika dia menggunakan RHK itu tadi, gitu ya. Nah, bagaimana untuk yang non ASN kan gitu ya? Cuek saja jangan, karena ini nanti bisa menjadi indikator penilaian kepala sekolah terhadap guru itu tadi. Misal gini nih, saya kepala sekolahnya, Bapak Wan ini belum PNS, misal ya, dia ngisi seperti itu kelebihan, sebuah kelebihan menurut saya, sedangkan guru PNS-nya nggak mengisi. Nah, ini ada prioritas nanti dari kepala sekolahnya terkait hal-hal yang untuk di satuan pendidikannya Bapak Ibu. Kemudian saya loncat lagi, ini khusus yang paling gampang ini Bapak Ibu ya, ini yang paling gampang. Kemudian ada lagi yang nomor 2. Nah ini misalkan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching. Kalau dulu kita mengenalnya supervisi, yang kepala sekolah masuk ke dalam kelas itu, ingat Bapak Ibu? Coba diingat-ingat lagi. Setelah supervisi itu kan Bapak Ibu dipanggil kepala sekolah ya, atau ibu kepala sekolahnya, diapain? Yang jelas minusnya Bapak Ibu ngajar disebutin kan? Nah itu namanya supervisi. Sekarang namanya coaching. Jadi tidak ada kepala sekolah nanti sini bu, ibu tadi ngajar gini, nggak boleh kayak gitu. Itu berarti kepala sekolahnya yang belum mengerti tentang coaching pada kurikulum merdeka. Tekniknya bukan begitu. Mungkin di sini kan sudah ada satu orang yang dari guru penggerak Mas Sulaiman nih. Coaching itu kan diawali dari ngobrol awal dulu. Saya misal mau coaching Pak Sulaiman, ditanya, Bapak nanti ngajar di mana? Tujuan pembelajaran hari ini apa? Kelas mana? Terus kira-kira nanti Pak Sulaiman masuk itu ada problem enggak? Kalau ada problemnya apa? Kalau udah disebutin semua, yuk kita masuk ke kelas. Selesai masuk kelas, kan Bapak Ibu dinilai itu pakai instrumen, ya. Selesai itu nanti pertanyaannya sama. Tujuannya apa? Problem tadi terjadi nggak? Terjadi. Apa solusinya? Gini. Baru kepala sekolahnya ngasih masukan. Nah itu yang masalah coaching. Jadi berbeda dengan di supervisi. Itu nilainya juga 4 poin. Nah kegiatan ini siapa nanti yang menandatanganinya? Juga kepala sekolah otomatis. Jadi kepala sekolahnya menjadi coach kalau bahasanya di IKM. Kalau pada IKM juga gurunya disebut sebagai coach, orang yang mau di coach. Nah gitulah bahasanya ya. Itu nilainya 4 poin. Itu boleh di sekolah, bisa dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Kemudian saya ambil lagi lah yang untuk ini aja ya, untuk gambaran saja. Yang ini Bapak Ibu, ini yang peserta pelatihan diri yang mengumpulkan aksi nyata di PMM. Nah, bersyukurlah yang sebelumnya di 2023 sudah mulai rajin mengumpulkan, walaupun yang dihitung di 2024 ya. Sekarang ini Bapak Ibu susah untuk mendapatkan sertifikat itu. Saya jujur aja ada bantu satu kepala sekolah sudah 3 bulan dari akhir bulan Desember, itu belum juga di ACC. Nah belum di ACC. Nah jadi nanti Bapak Ibu PR. Jadi setelah ini Bapak Ibu mari buka PMM-nya, kerjakan aksi pelatihan mandiri di PMM-nya, sama-sama saja. Bedakan aja subjeknya nanti, dari SD-nya kan macam-macam nih. Nanti di uploadnya juga sama-sama. Supaya apa?
Bapak Ibu memiliki sertifikat itu nanti, sertifikat itu nilainya lebih tinggi dibandingkan pertemuan hari ini. Itu nilainya 8 poin. Nih, 8 poin. Jadi ibaratnya satu pelatihan di PMM itu sama 2 kali Bapak Ibu melaksanakan seperti ini. Begitu. Dan itu kan gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma bayar waktu saja. Karena Bapak Ibu kan harus duduk kerjakan, gitu ya. Nah, ceritanya ini seluruhnya ini Bapak Ibu sudah punya ceritanya ya, sertifikat dan ini dan itu sudah punya. Nah, bagaimana nanti mau diuploadnya? Oke, saya lanjut. Nah, ini sama saja Bapak Ibu. Nanti ini semakin ke bawah, ini poinnya semakin besar, otomatis kegiatannya juga sedikit semakin susah gitu ya untuk didapatkannya. Tapi nggak apa-apa, nanti sambil belajar mana yang bisa Bapak Ibu pilih nantinya. Nanti sudah saya kirim dengan Ayu Nur. Nah, kemudian kemarin mungkin Bapak Ibu juga mengisi di RHK-nya itu ada tabulasi tugas tambahan guru ya, yang sebagai guru piket, pembina ekstra dan seterusnya gitu ya. Nah ini, Nah ini daftarnya apa saja ada di sini Bapak Ibu. Kemudian bukti dukung apa saja ada di sini. Nanti jangan pusing. Saya kasih contoh salah satu. Kepala perpustakaan maka yang dikumpulkan hanya surat tugas atau SK-nya. Dari siapa? Kepala sekolah. Gitu. Kemudian guru piket. Kalau yang mengisi kemarin guru piket, berarti surat tugas atau SK dari kepala sekolah. Nah, ini hanya masukan saja bagi sekolah-sekolah, mungkin nanti bisa diperbaiki. Seluruh tugas tambahan ini ya, usahakan jangan satu nomor, tapi bedakan nomor. Guru piket nomor, kan guru piket banyak nih, nah, itu satu nomor. Nanti SK lagi yang ekstra satu nomor. Jangan satu nomor di bawahnya tabelnya banyak, ekstra juga apa juga itu jangan. Jadi nanti nguploadnya kan enak per lembar Bapak Ibu, gitu ya. Nah ini semuanya diatur juga, dasar hukumnya sudah ada di sini Bapak Ibu. Nanti silakan dicek saja. Cuman kalau ini nanti sudah Bapak Ibu pilih, otomatis ada pelaporannya. Ya sebagai bendera bus mana bentuknya, kemudian kalau fokus bagaimana. Kemarin sudah saya gabung jadi satu, rasanya ada dengan Ayu Nur juga. Mari Pak, silahkan. Nomor 40. Oke, saya lanjut Bapak. Silakan duduk Bapak. Selamat datang. Oke, saya lanjut. Nah, bukti-bukti itu nantinya biar saya share dengan Ayu Nur juga ya. Nanti Bapak Ibu ikuti alur itu saja, penuhi. Yang saya ingat untuk sementara yang di awal itu nanti Bapak Ibu tuh hanya melakukan observasi kelas, yang bahasanya tadi yang coaching. Nanti kita kerjakannya juga sama-sama. Coaching. Nah ini yang juga yang sama, ini semakin ke bawah semakin agak berat ya, karena ada dari SMK dan seterusnya. Oke, sekarang saya tampilkan yang dari PMM Bapak Ibu. Nah ini kan PMM udah dibuka ya, gitu ya. Dimana kita mau mengumpulkan bukti dukungnya. Nah, sebelum saya masuk di sini, Bapak Ibu kalau mau dipraktekin kayaknya nggak kekejar ya sinyal juga. Nah, nanti sambil ini aja Bapak Ibu. Nanti sambil bertanya lagi nggak apa-apa. Bapak Ibu nanti sepakati dulu, mumpung ini belum akhir bulan Februari. Kalau lebih dari akhir bulan Februari, nanti Bapak Ibu nggak bisa dinilai. Jadi apa yang harus Bapak Ibu kerjakan pertama nanti, Bapak Ibu mengambil kesepakatan dengan kepala sekolahnya, kapan Pak Bu saya diobservasi, yang saya sebut kayak supervisi tadi. Jadi kepala sekolahnya masuk ke dalam, nanti periksa ini dan itu. Itu larinya ke sini Bapak Ibu, di pengelolaan kinerja. Ya, di pengelolaan kinerja. Ini saya udah pakai akun yang ini, apa yang sudah kita kerjakan. Ya. Ayo udah. Tapi Ayu belum ini tanggal observasi ya. Ada apa? Mana? Tidak ada lagi. Nah ini ya passwordnya.
Khas. Tapi dia nggak apa-apa. Yang bisa ngisi absen tolong diisi Bapak Ibu. Markas juga. Silakan ambil diisi. Ika. Kayak sinyal data saya juga nggak bisa. Ya dan nanti tunggu sampai jam 2 lah. Oke, Bapak Ibu saya lanjut ya. Oke, nanti kan terbuka nih, saya pakai izin punya Ayu Nur. Nanti kan di pengelolaan kinerja di sini Bapak Ibu. Nah ini penting ini. Nah nanti Bapak Ibu di sini ada pilihannya ini. Observasi praktik kerja, ini dicek dulu langkah observasinya. Ini kan punya Ibu Nur udah sempat isi. Kemudian pilih yang isi dokumen persiapannya. Pilih yang isi dokumen ini. Kemudian lanjutkan. Ya Bapak Ibu, lanjutkan. Nah nanti muncul seperti ini. Nah ini yang penting. Nah ini yang tidak boleh teledor. Karena mengisi ini minimal 1 hari sebelum Bapak Ibu dijadwalkan observasi. Kalau saya di sekolah, nanti boleh dicontoh boleh. Saya siapin 1 kertas kosong, saya buatin nama guru-gurunya, saya kasih bergiliran. Misal dari sini, kapan mau saya observasi? Jadi dia ngisi sendiri. Saya mencoba memerdekakan gurunya, kapan dia mau. Tapi harus komit. Misal dia buatnya tanggal hari ini atau besok, maka saya harus masuk besok. Nah, itu nanti setelah dia tulis seluruhnya, di print lagi, dicetak, tempel di ruang guru sebesar-besarnya. Supaya apa? Jadi gurunya nanti teringat, saya besok mau diobservasi nih. Nah, kemudian isiannya apa yang pertama di sini Bapak Ibu? Ini ada pertanyaan. Apa perilaku? Saya besarin ya. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari ditampilkan pada observasi kelas yang nanti bakal dilihat oleh Bapak Ibu kepala sekolahnya? Ini boleh dicentang semua. Kalau Bapak Ibu ingin dilihat seluruhnya oleh kepala sekolah, ini saya kembalikan 1 ya, karena ini tadi pilihannya 1. Jika sudah dicentang saja, ini cuma dicentang Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan di bawahnya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku? Bapak Ibu jawab aja di sini apa? Terserah Bapak Ibu. Tapi 250 karakter, lebih dari itu nggak mau. Jadi jawabnya singkat padat saja. Misal yang akan saya lakukan adalah saya akan mengembangkan kompetensi diri saya, misal gitu ya. Kalau sudah ke bawahin, ini diisi sesuai dengan yang sudah disepakati oleh kepala sekolahnya. Nanti di PMM kepala sekolahnya menjelang hari itu, nanti PMM-nya ada notifnya. Nyuruh, misal saya nyuruh observasi Ibu Nur, Ayu Nur gitu. Kemudian diisi tanggalnya, terserah ini Bapak Ibu. Tidak boleh tanggal yang sudah lewat. Nanti boleh dicek di sini nih. Ini nggak boleh nih. Dia pasti maju ya. Ini kan sekarang tanggal berapa ini? 22 tuh, nggak bisa diisi tanggal 21. Gitu Bapak Ibu. Kemudian jenjangnya pilih, berarti Bapak Ibu ngajar di SD. Kelasnya disebut kelas berapa yang mau diobservasi Bapak Ibu tadi. Kalau sudah, pilih kelas 4. Pelajarannya apa? Kalau misalkan IPS, nanti diketik aja di sini IPS. Oh, ini sini. Oh, IPS di SD ada. Oh, enggak ada. Oh, bahasa Indonesia misal gitu ya. Bahasa Indonesia misal. Boleh. Kayak gitu. Nah, kalau sudah, yang ini kan opsional Bapak Ibu. Opsional itu boleh diisi, boleh tidak. Saran saya diisi. Ini diisi dengan jam berapa Bapak Ibu kepala sekolahnya mau masuk di jam Ibu Bapak pas observasi. Nah, kalau sudah, ke bawahin yang terakhir. Nah, ini yang agak sedikit berat. RPP bahasa yang dulu, modul ajarnya kan Ibu Bapak udah buat. Itu dibuat dalam bentuk PDF, diupload di sini. Kalau dulu kan kepala sekolahnya say hello aja RPP sudah gitu. Enggak, sekarang dia minta di PMM. Jadi Bapak Ibu harus nguploadnya. Nanti tinggal diunggah ya, tinggal diunggah. Dan tidak boleh lebih dari 10 MB. Nanti bisa dibantu oleh Pak Wawan kapan Bapak Ibu bingung kan cara PDF dan seterusnya. Nah, kalau sudah, baru klik kumpulkan. Ya, klik kumpulkan kalau sudah.
Dari sini tadi ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu. Ini wajib bagi seluruh ASN yang sudah mengerjakan RHK di PNM. Ini wajib. Jangan lebih dari tanggal 29 Februari. Nanti nggak bisa lagi nih Bapak Ibu. Karena tugas setelah itu logikanya kepala sekolahnya udah masuk ke kelas. Jadi nggak mungkin lagi disepakati. Nah gitu ya, saya yakin banyak sekolah yang belum sampai di sini. Ceritanya ini sudah sampai di sini, ada Bapak Ibu tanyakan? Iya, Ibu boleh. Yang mana? Iya, boleh Ibu. Tiada rotan akan karbon berguna jika terpaksa tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang kurang baik dapat digunakan. Ada yang tidak ditemukan dalam setiap kehilangan pasti ada sesuatu atau yang dipelajari. Ya. Nah, hidup bagaikan apa lanjutannya? Itu tuh ya, jawabannya gampang. Di awal tadi, itulah gunanya kesepakatan kepala sekolah dengan gurunya. Pak, yang mau saya upload apa pas saya pertemuan saja? Apa satu semester ketika saya ngajar? Sama kayak kumpul RPP gitu ya. Nah, kalau saya secara pribadi dengan kawan di sekolah, saya cuma minta pas saya masuk itu saja. Tapi kan dia punya yang print out ya, yang sudah dijilid itu Bapak Ibu. Saya juga lihat dia sudah buat. Kalau saya kan saya bikin datanya satu-satu. Jadi biar nggak ribet, biar nggak sampai 10 MB tadi upload yang ketika hari itu mau diobservasi. Tapi ingat kesepakatan dulu dengan kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya ngomong harus seluruhnya, ya Bapak Ibu harus seluruhnya. Nah, itu balik lagi dengan kepala sekolahnya. Itu disebut kesepakatan awal. Itu tadi Ibu. Ada lagi? Kalau kepala sekolahnya nggak mau ngomongin masalah Itu masalahnya. kita ngikut aja. Iya. Oke. Ada juga loh Pak ya. Iya. Banyak kepala sekolah ngerti bisa tahu. Belum tentu kan. Jadi memang betul itu Pak. Jadi langsung saya jawab. Kalau ketemu dengan kepala sekolah yang seperti itu Bapak Ibu, kalau kami di SMP ya, ini saya refleksikan yang dari di SMP, kami sudah sepakat kalau yang SMP itu siapa guru yang siapa kepala sekolah yang nggak bisa sampai ke situ, kami dari MKKS membantu untuk yang sekolah itu tadi. Nah, ini nanti kalau KKG berarti kepala sekolah, berarti dari KKS, dari KKS-nya harus menengahi itu. Kalau tidak, kasihan nanti di gugus ya kalau di sini ya. Ada sekolah di dalam gugus itu apa? KKS ya. Itu yang belum selesai kan nggak enak jadinya. Sedangkan sekolah SD 1 sudah, SD 3 belum. Nah, ini kan nggak enak jadinya Bapak Ibu. Jadi kesannya itu kan nggak kompak. Nah, jadi harus saling itu. Kalau kepala sekolahnya tetap duduk nggak ngeh, nanti yang kasihan itu bukan kepala sekolahnya, tetapi guru yang mau mengisi itu nggak tahu lagi nanti. Nah, ini yang bahaya. Karena habis itu nanti Bapak Ibu RHK-nya itu ditutup, dikunci. Nah, Bapak Ibu nggak bisa lagi. Nah, jadi untuk yang kepala sekolah yang seperti itu tadi ya solusinya cuma itulah tadi. Cukup dulu sementara ya, saya lanjut. Nah, ceritanya sudah diupload ya, ceritanya sudah diupload. Benalu hidup bagai akar. Siapa tadi? Jawabannya Benalu. Duduk sama Reka. Jawabannya berdiri sama tinggi. Kalau peribahasa tahu kan? Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Ceritanya sudah diupload ya. Nah, ini saya pakai akun yang salah satu guru di sekolah saya biar enak. Saya tinggal menilainya ini Bapak Ibu. Nah, kalau nanti sudah diupload, di sini presentasinya udah jalan. Kalau tadi kan masih 0 ya. Ceritanya nih, tetap balik lagi ke situ. Nah, kalau tadi kan Bapak Ibu isi yang di sini. Ya. Nah, sekarang lanjutnya ke sini. Nah, lanjut ke sini, cek rinciannya. Ini kan menunggu atasan nih, artinya saya belum menilai Bapak ini tadi. Ini cek rinciannya, nanti Bapak Ibu bisa melihat. Nah, sini seluruhnya bagaimana bisa cek sendiri nanti ya. Saya skip dulu Bapak Ibu. Kalau kepala sekolahnya belum memberikan nilai, maka gurunya yang diobservasi tadi belum bisa menyelesaikan sampai ke tindak lanjut. Jadi kepala sekolahnya nggak boleh lagi kalau bahasa mumpung ngango, itu nggak boleh.
sebab nunggu nanti. Nah ini contohnya belum saya nilai sengaja nih Bapak Ibu, karena Ayu Nur kemarin disampelkan, jadi saya tangguhkan satu orang guru ini, Pak Suryono Bapak Ibu. Oh, Pak Suryono, mantan kabit, kebetulan satu sekolah dengan saya. Nah ini sengaja saya contohin, ceritanya saya belum menilai. Nah kayak gini tampilannya, ini mati semua tombolnya, yang hidup cuman ini. Nah sekarang saya kembalikan sementara jika di posisi kepala sekolah, biar Bapak Ibu dapat bocoran gitu ya, apa yang dinilai oleh kepala sekolahnya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal apa ya, mencocokkannya dengan pas observasi. Oke, saya lanjut. Nah ini yang di akun kepala sekolah. Nah ini dia Bapak Ibu, ketahuan siapa guru yang belum membuat jadwal. Nih, ini kelihatan dengan saya yang belum membuat jadwal jadwal observasi. Ini sengaja, ini rombongan ini udah semua nih Bapak Ibu. Saya mohon mereka tahan sampai hari ini, sebab saya menampilkannya dengan Bapak Ibu. Nah supaya Bapak Ibu kelihatan, jadi kepala sekolahnya sudah tahu nih, tinggal negur nanti. Woi Pak Noveri belum, cepetan, kalau nggak saya nggak bisa nilai. Nah ini gitu ya. Ini ceritanya ada dua yang sudah mengajukan. Saya kasih nilainya di sini nanti Bapak Ibu. Saya kasih nilai. Nah ini bentuknya seperti tadi. Yang diupload Bapak Ibu di sini nanti. Yang apapun yang Ibu upload seperti apa tadi, modul ya, modul belajar dan lainnya. Saya ambil dari sini Bapak Ibu, dari observasi kelasnya. Ini hanya untuk bocoran Bapak Ibu. Nih, saya menilainya di sini. Ini yang saya nilai. Guru melakukan refleksi nggak di dalam kelas? Kalau belum dilakukan, saya buat belum dilakukan nanti Bapak Ibu. Guru melakukan penguatan positif enggak di kelas? Kalau tidak, saya buat tidak. Kemudian guru memfasilitasi peserta didik, bla 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 bla, tidak. Saya buat juga di sini. Kalau dulu kan pakai lembaran ya. Nah sekarang langsung dari sini nanti kelas sekolahnya. Kalau sudah, saya buat rekomendasinya apa berikutnya, misal Ibu harus kayak gini misal gitu ya. Kemudian saya kumpulkan. Nanti baru yang tadi isian satu yang punya Bapak Ibu bisa maju ke depan. Artinya bisa mengerjakan berikutnya. Nah sekarang kepala sekolahnya ikut capek karena menilainya satu-satu. Nah ceritanya yang ini sudah saya nilai. Nanti lanjut ke sini saya Bapak Ibu. Lanjut ke tindak lanjut. Yang Ibu Bapak yang tadi tombolnya mati nanti lanjut juga. Sampai dengan selesai ada nilainya. Nah, sampai nanti terakhir di sini tindak lanjutnya. Tapi yang ini lihat, saya tadi nggak bohong ya. Ini sampai 1 Maret Bapak Ibu. Berarti setelah tanggal ini yang Bapak Ibu belum buat jadwal apa tadi observasi, maka tutup. Maka Bapak Ibu tidak bisa dinilai tanda kutip SKP-nya yang periode sekarang. Di sini. Karena ini dibukanya di tanggal 1 Maret. Ya. Ini hati-hati Bapak Ibu. Jadi sesegera mungkin nanti melapor dengan kepala sekolahnya harus segera dibuka. Jadi PMM-nya itu seluruhnya larinya ke PMM. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjut. Ini ceritanya saya keluar dulu dari akun saya pakai akun yang tadi Pak Sur lagi. Setelah saya menilai sampai ada nilainya nanti, Pak Suryono ini ceritanya ke Bapak Ibu ini kan ada ngikut webinar, udah dapat sertifikatnya. Itu di mana nanti menambahkannya di PMM begitu. Sama ketika saya terkeluar dari ini Pak ya, dari Zoom nih. Oke, masuk lagi, aman. Ini ceritanya tetap di sini Bapak Ibu, tetap di pengelolaan kinerja, tetap di sini. Kemudian di sini Bapak Ibu kumpulinnya. Kalau tadi kan isinya di sini, ya di awal. Bapak Ibu di sini kumpulkan dokumen. Ini dikumpulkan, klik, nanti kelihatan Bapak Ibu. Ini RHK yang dibuat Pak Suryono sebelumnya atau Bapak Ibu yang diajukan dengan kepala sekolah sebelum akhir Januari kemarin ya. Gitu. Kan muncul semua di sini. Nanti ini udah kelihatan ini jumlah dari ini itu ada di bawah 32 poin. Kami sepakat satu sekolah kemarin itu 32 poin saja, jangan kurang, jangan lebih, biar fokus dulu. Nah, gimana cara nguploadnya nanti di sini Bapak Ibu? Kumpulkan ini, kumpulkan, cari di mana Bapak Ibu nyimpan apa tadi namanya sertifikat, kemudian unggah, selesai.
di situ. Jadi dia ada posisinya di bawah yang observasi praktik kerja. Saya pakai yang katanya Ayatun sudah ada upload, kita lihat aja dulu biar menjadi contoh Bapak Ibu guru. Nah, di sini tadi ya. Nah, ini beliau sudah upload tapi belum dikumpulkan, masih didraftkan dulu. Boleh. Nah, ini saya buka ya. Nanti lanjut terkirim nggak kira-kira? Tidak. Oke, nah ini dia udah upload semua nih. Nah, ini ada yang dari SMP 43 dan seterusnya. Ini nanti tinggal dikumpulkan sudah. Ini masih di draft. Artinya nanti dulu dong dikirim gitu kan. Atau nanti bisa diedit gitu. Dan ini Bapak Ibu, informasi yang tambahan sempat kemarin tertahan di SD 10. Jika Bapak Ibu mengisi RHK-nya 32 poin gitu ya. Kemudian dapat di semester itu Ibu dapat misal 50 poin. Berarti kan lebih berapa? 18. Boleh nggak 18-nya ini nanti ditaruh di periode berikutnya? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena penilaiannya di periode itulah. Kan terlihat dari sertifikatnya. Iya, bilang kan bisa kan? Gitu ya. Kemungkinan kemarin. Jadi saya langsung bertanya kemarin dengan orang BGP. Orang BGP asumsinya sama. Rupanya dilihat di PMM-nya itu kan ada nih. Ini. Sebelumnya nggak ada ini Bapak Ibu. Semester 1. Maksudnya di semester sekarang sampai apa? Juni ya. Sampai Juni. Makanya Bapak Ibu kalau buka PMM lagi, di periode ini ada pendaftaran untuk penelaah aksi nyata. Untuk di periode bulan inilah, di bulan semester inilah. Jadi asumsinya semester depan berarti berbeda. Kalau nanti ada perubahan lagi bisa nambung, yang sisa ini tadi ditabung dipakai, ya alhamdulillah. Tapi sampai hari ini yang saya dapat dari BGP nggak bisa. Jadi kelebihan dari yang 32 ya menurut saya. Iya, kelebihan. Kalau yang sertifikat kayak Odina sekarang tapi dipakai bisa. Nggak bisa, karena tertanggalnya tetap di periode semester 1 gitu. Berarti harus di bulan Periode itu lah. Juni dan seterusnya. Iya, silakan Ibu. Ya. Jadi kalau nggak keluar sertifikat yang sudah kita buat tadi di RHK di aksi nyata nggak keluar, sertifikat webinar, oh gitu nah. Nanti kuncinya gini, sama ibu atau bapak kepala sekolahnya yang RHK-nya itu nanti bisa direset. Jadi sesuaikan lagi dengan yang didapat. Gitu Ibu. Bisa. Enggak, bisa. Iya, itu bisa direset Ibu Bapak Ibu. Itu yang kemarin banyak bertanya di SMK ketika orang BGP datang, ya. Nah, waktu hari itu disampaikan di SMK 6 ya, berapa yang lulusannya itu? SMK 3. Waktu itu menu resetnya belum muncul. Sehari setelah itu menu resetnya udah muncul. Jadi bisa. Tapi kelemahannya satu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengisi dari awal lagi RHK-nya. Milih lagi. Ya, sesuaikan dengan yang Bapak Ibu udah punya saja. Gitu ya. Nah, gitu ya Bu. Iya. Oh enggak dia pasti bentuknya kayak gini Bu. Aksi nyata itu sendiri, gitu webinar itu sendiri. Boleh, kami yang di SMP kami Bu 32 itu seluruhnya webinar. Boleh. Yang penting poinnya terpenuhi terlebih dahulu. Ini yang ini tadi Ibu. Saya tampilkan dikit. Salah. Yang ini. Yang mana webinar? Yang ini nomor 2 ini Bu. Yang nomor 2. Nih. Ini ya. Boleh. Tapi kan berbeda Bu dengan aksi nyata praktiknya kan berbeda tempatnya. Jadi webinar itu sendiri, pelatihan mandirinya sendiri gitu Bu.
Ya berarti ibu nggak bisa dikeluarkan SKP di periode itu. Nah, apakah ada teguran dan seterusnya itu kan belum sampai ke sana ibu. Makanya dibuat paling minimal itu 32 poin satu semester. Makanya tadi saya bilang di awal ibu, saya sambil berdiri. Kalau kombel di sekolahnya jalan, saya jamin lebih dari 32 dapatnya. Pasti Bapak Ibu. Kenapa kami bilang pasti, saya berani ngomong pasti ini. Kita luring saja yang isinya kepala sekolah dengan guru-gurunya, daftarkan atau laporkan itu di PMM gitu ya, didaftarkan seperti hari ini, keluarkan sertifikatnya, itu boleh. Kalau misalkan kombel itu dilaksanakan 1 bulan 2 kali, idealnya itu 1 bulan 2 kali Bapak Ibu. Saya hitung 3 bulan ya, berarti kan udah 6 kali 4 kan udah 24 poin. Itu di sekolah ibu saja. Kalau Bapak Ibu ngikuti webinar yang lain, tambah lagi Bapak Ibu, tambah banyak. Tapi saran saya, kalau sudah ibu ngitung nih, udah sampai 32 poin, habis itu malas-malasan dulu nggak apa-apa. Karena berikutnya kan nggak dipakai, ya. Udah 32 poin, ngerem aja dulu. Nah, siapkan energinya untuk di semester 2 atau periode berikutnya. Iya. Kecuali seperti punya Ayu Nur tadi, mana? Bentar. Ini berburu banyak kelebihan nanti. Nah, seperti yang punya Ayu Nur, ini 44 poin, maka ada tulisannya. Saya zoom ini, melebihi ekspektasi. Karena disuruhkan 32, beliau 44. Ini belum seberapa Bapak Ibu. Ada satu sekolah, saya nggak sebutin, SMP, itu satu gurunya sampai 128 poin. Itu saya nggak tahu dalam satu semester gimana dia cari sertifikatnya. Mungkin yang seperti saya sebutin jadi tim booster gitu ya, tim booster pemburu sertifikat. Kemana orang webinar dia nongkrong. Ya mungkin seperti itu. Akhirnya asumsinya anak di kelas ditinggalkan, diabaikan. Ya karena itu tadi pekerjaannya ini kan yang merencanakan oleh bapak untuk bapak dari bapak. Atau saya lebih jadikan ibu seperti itu. Iya. Ya, kalau dari guru penggerak itu nilainya tinggi memang Bapak Ibu. Tapi sayangnya yang angkatan kita nggak bisa dihitung itu. Yang angkatan 2023 dengan 24 ini sekali keluar sertifikat pendidiknya, sertifikat guru penggeraknya itu langsung poin 1 tahun. Itu kelebihannya kalau mengikuti guru penggerak, gitu ya. Begitu juga ditambah dengan yang sertifikat pengajar praktiknya itu nambah lagi 80-an kalau nggak salah, saya lupa. Nah itu Bapak Ibu. Oke, kalau ini nanti ceritanya sudah dikumpulkan semuanya ya, insya Allah udah terkumpul semua nih ceritanya, udah dikirim semua. Nanti Bapak Ibu mengerjakan yang di sini, yang ini. Tapi yang ini sudah bisa dicicil, yang ini udah bisa dicicil juga nih. Apa ini? Nih. Ini yang menjadi tugas tambahan Bapak Ibu di sekolah. Yang tadi saya jelasin di yang di sini tadi, tugas tambahan ini. Misal Bapak Ibu ada yang menjadi wakil kepala sekolah, apalagi ya, perpustakaan, bendahara pos dan seterusnya. Ini tinggal kumpulkan seperti tadi. Yang diminta apa? Yang diminta tadi hanya SK-nya. Mana tadi ya? Saya lupa. Ini yang dimintanya hanya ini saja nih. Nah, misal pembina ekstra, minta surat tugasnya dan seterusnya. Yang tadi beda nomor ya Bapak Ibu ya, beda nomor. Oke, saya lanjut. Kalau sudah diunggah dan dikirimkan, nanti dengan dengan kepala sekolahnya yang megang akun kepala sekolah itu nanti muncul. Yang lingkaran yang di sini tadi Bapak Ibu, saya bilangnya lingkaran ini. Di sini ini jadi 100%. Di sini juga tombol kumpulkan udah nggak ada, udah mati tombolnya. Itu seluruhnya. Dan ini pekerjaan ini Bapak Ibu, ini 1 semester sampai bulan Juni besok. Boleh nggak? Misalkan kami ngisi seluruhnya ini nanti ngamuk di bulan-bulan terakhir. Jadi kumpulin terus semuanya, nanti di bulan terakhir diupload boleh. Tapi jangan salahkan kalau ketika itu servernya down, nggak bisa upload. Jadi saran saya mana yang ada upload, dicicil, nanti didraftkan saja seperti punya Ayu Nur ini. Ini kan artinya dia belum dikumpul kepala sekolahnya juga belum bisa cek. Nanti kalau udah baru kirimkan.
Dan kalau dalam posisi draft ini masih bisa diganti. Masih bisa diganti. Contohnya gimana? Bisa jadi gini, seperti dari SMP 1 kemarin adakan webinar, udah buat sertifikatnya, di-upload. Rupanya dari SMP 1 diperbaiki sertifikatnya. Nah, yang salah di-upload tadi bisa digantikan yang baru. Selama Bapak Ibu belum mengeklik tombol kumpulkan. Kalau dia masih draft masih aman Bapak Ibu. Gitu ya, masih aman. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa lihat pekerjaan kepala sekolah nggak? Bisa. Dari mana di sini? Ini tadi kan punya Bapak Ibu nih. 1, 2 ini punya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ke sini. Ini akan muncul 2 ini jika kepala sekolahnya ngupload KOSP. Ya belum ada. Berarti dari SD 10 belum upload KOSP. Belum bisa ini. Kemudian kehadiran kelas ini bisa diupload oleh kepala sekolah di bulan Juni. Kalau setiap bulan nggak bisa, karena kan hitungannya 1 semester. Nah, nanti bisa dicek sama Bapak Ibu. Nah, nilai perilakunya ini nanti juga bisa dicek Bapak Ibu. Siapa yang menilainya? Kepala sekolah. Kalau semua tombol di sini mati, berarti kepala sekolahnya nganggur tadi. KOSP nggak dikirimnya, dokumen kehadiran kelas tidak dikirimnya, kemudian tidak menilai juga praktik kerjanya, sehingga apa? Ya Ibu, Bapak bermasalah dalam SKP. Begitu Bapak Ibu. Nah, gimana Bu? Nah itu tadi. Makanya solusinya itu ada pada komunitas belajar. Komunitas belajar itu ada tim inti, isinya 4 orang. Koordinator, ketua, sekretaris, bendahara. Nah 4 inilah yang menggerakkan seperti ini sebenarnya Bapak Ibu. Jadi lebih memudahkan pekerjaan Bapak Ibu juga dalam penilaian atau pengiriman penguploadan bukti dukung di RHK di PMM-nya masing-masing. Ya kalau dengan itu 3 ya, kalau untuk KKG. Nah, kalau yang ya kalau di ininya Bu, kalau di PMM-nya bisanya 3. Tapi tim inti sekolah boleh 4, yang di SK-kan tadi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah terkait dari Kombel saya singgung sedikit sampai pengisian ini tadi. Saya ulangi sekali lagi, ini tidak boleh lebih dari tanggal 29 Februari. Walaupun nanti Bapak Ibu mengisi jadwal observasi Ibu di bulan April pun nggak masalah, tapi isinya dari sekarang. Betul. Observasi tadi. Betul. Itu harus di bulan ini, Bu. Harus di bulan ini. Iya. Walaupun pelaksanaannya belakangan. Kemarin ada pertanyaan bagus dari Ibu Ismardiani dari SMP 3. Hari Sabtu yang lalu saya ngasih materi di sana. Misal gini Pak Ando, kami kan udah rencanakan nih Pak Sulaiman misal di tanggal 4 April 2024. Pas di tanggal itu saya DL katanya. Nah siapa yang mengobservasi ya, Pak Sulaiman? Boleh, wakil kepala sekolah dan seterusnya boleh. Atau nanti diundur. Jadi di tanggal berapa? Tapi pelaporan yang di PMM tetap di tanggal 4 itu tadi. Nah jadi ya di bulan apa tadi yang disusunnya tadi? Misal janjiannya di tanggal 4 April berarti tetap laporannya otomatis di tanggal 4 April. Walaupun kenyataannya Bapak Ibu melaksanakannya mundur. Begitu. Ya Bu? Oh iya. Jadi gini, yang di bulan ini boleh mengisi mengisi jadwal observasi dan mengupload modul ajar, MPP dan seterusnya. Observasinya itu di bulan Maret. Tadi kan muncul Ibu. Nah, bulan Maret. Khusus kalau saya di sekolah itu sudah saya gas gitu dari bulan ini karena masih sudah bisa. Tapi kalau kesepakatan dengan kepala sekolahnya di bulan apa tadi? Maret, ya di bulan Maret Ibu. April boleh, boleh. Berarti hitungannya itu Maret, April, Mei, Juni. Nah di 4 bulan inilah Ibu bisa diobservasi oleh kepala sekolahnya. Begitu Bapak Ibu. Ya. Sinyal saya hilang. Iya. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu yang terkait NHK, posisi mengupload, kemudian apa namanya
bukti dukungnya seperti itu. Kuncinya itu satu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering membuka PMM, saya jamin ibu bapak nanti terbiasa dengan menu-menunya. Tapi kalau bukanya aja pas ada pelatihan kayak gini ya bingung. Gitu. Gangguan itu sinyal, Pak. Ya. Sebenarnya guru pengen. Ya. Kalau kami Ibu di 43 sinyalnya sama kayak di sini. Sama. Jadi apa namanya? Makanya saya kunci mereka itu di satu hari Selasa itu harus ngumpul. Kalau dapat kelasnya di ujung, ya kita di ujung itunya apa namanya? Kombelnya yang dibahas kayak gini tadi. Jadi harus tentukan dulu Bu, jangan jalan sendiri. Jalan sendiri itu kalau menurut saya lebih baiknya di pelatihan mandiri. Tapi khusus untuk yang mengisi bukti dukung ini tadi, enaknya rame-rame Bu. Jadi nanti kelihatan kan teman mana yang maaf kelewat gitu ya, bisa kita saling ingatkan. Nah itulah tadi pentingnya adanya kesepakatan dengan kepala sekolah. Nah ini tadi. Dan seingat saya dari K3S belum bahas sampai di sini. Belum. Padahal ini rentan loh sampai di tanggal 29. Belum sampai di sini. Kalau di MKKS kami sudah mulai berjalan sudah, karena dari awal sudah kami kasih tahu ini tadi. Karena yang kasihan nanti itu Bapak Ibu gurunya, begitu. Iya boleh. Oh, itu tadi atau Bu. Jadi misalkan gini. Ibu ngajar kelasnya IKM, kelas 1, 2, 4, 5 ya. Yang IKM. Berarti namanya kan modul ajar. Yang diupload modul ajar. Tapi kalau ngajarnya yang di kelas belum IKM, berarti kan kelas berapa tadi? 3 dengan 6, berarti kan yang diupload RDP. Itu pilihan saja Bapak Ibu. Hanya pilihan saja. Iya, modul ajar itu ya kayak RTP itu Ibu. Iya. Kalau Ibu ngajarnya di kelas yang IKM, kelas 1, kelas 2, 4 dengan 5, maka Ibu uploadnya itu. Oh iya yang sama Saya tadi. ini sama kepala sekolah, istilahnya komunikasi dengan kepala sekolah, satu pertemuan. Terus solusi saya karena terlanjur membuat, saya conteng aja gitu satu pertemuan, boleh seperti itu kan Pak? Ya nggak apa-apa, tergantung kesepakatan dengan siapa? Kepala sekolah. Tapi yang diupload Ibu, yang diupload itu kan berarti yang belum dan yang akan dilakukan. Iya betul. Nah berarti nanti Ibu upload saja yang akan istilahnya diperiksa gitu ya, diobservasi oleh kepala sekolahnya. Misal di pertemuan keberapa? Enggak semua dia masukkan Pak. Oh nggak usah Ibu, boleh juga deh, boleh. Enggak, ini boleh seluruhnya, tergantung kepala sekolah tadi. Kalau saya mending nguploadnya itu gurunya adalah yang ketika dia diobservasi. Enggak, kan bisa Ibu ambil yang pas pertemuan Ibu saja. Kan Ibu punya promes kan, program semester. Kan Ibu kelihatan nanti tanggal itu di materi apa, kelas mana. Nah itu aja Bu ambil di kelas mana tadi, materi apa, kemudian upload modulnya tadi. Jadi nggak perlu yang setebal tadi misal gitu ya. Pilih saja yang mau diobservasi nanti yang pertemuan berapa. Tapi balik lagi kepala sekolahnya ya. Kalau kepala sekolahnya upload semuanya Ibu ya, seluruhnya Ibu harus upload. Dan sini modul ajarnya Bapak Ibu saya tambahin. Prota, promes, silabus, analisis waktu itu harus diupload. Baru yang terakhir nanti KKM, kalau sekarang namanya KKTP ya. Itu digabung, bukan hanya RPP atau modul yang pas tampil saja enggak. Promes tetap dilampirkan, prota, analisis, apalagi lagi tuh. KKTP, silabus, terakhir baru RPP atau modul tetap dijadikan satu file. Jadikan satu file baru diupload. Nah gitu. Nah ada pertanyaan kemarin bagus dari SMP 3 gini. Tapi yang saya upload itu kan Pak belum ditandatangani oleh kepala sekolah. Kan berbentuk file. Boleh nggak? Boleh. Nanti pas lewat di tanggal itu kan dianggap sudah di ACC. Jadi nggak masalah. Boleh. Tapi kan harus diperlihatkan dulu dengan kepala sekolah. Logikanya gini Ibu. Ibu kan sudah cetak. Nih udah ditandatangani semua. Terus kan Ibu upload kan, logikanya kan yang diupload itu kan sudah disetujui sebenarnya. Gitu ya. Kalau mau lebih cerdik lagi tapi agak repot, di bagian tanda tangan tadi di-scan, ditempel baru diupload.
Kalau sekarang nggak usah pusing, yang ada itu saja yang di scan, maksudnya di PDF kan, baru di-upload. Tapi menurut saya antara yang di-upload dengan yang Bapak Ibu print yang sudah ditandatangani pelaksanaan sama. Jadi nggak perlu lagi, menurut saya. Kalau saya kayak gitu, nggak usah lagi, nanti kasihan gurunya. Harus scan lagi, harus upload lagi, nggak. Padahal dia bukti nyatanya gitu, itu sudah ada. Ya sudah, biarin saja. Ya. Kalau kepala sekolahnya itu kan ngomong yang udah di apa itu Pak. Ya. Jadi katanya tanda tangan itu kan kami minta tanda tangan yang di scan itu kata kepala sekolah nggak usah Bu, buat aja DTO. Boleh? Bisa, boleh. Yang jelas Ibu, yang Ibu udah jilid, yang udah Ibu cetak, udah ditandatangani oleh kepala sekolahnya. Nah, jadi ini ada kejadian saya ceritakan pertama kali di sini ya, karena saya baru terjadi 2 hari yang lalu. Itu pengawas sekolah datang. Saya sebut orangnya Pak Forid, datang, ngeceknya kayak gitu tadi. Udah diupload Pak Ando? Sudah. Yang siapa? Kan ada 2 orang tadi tuh, Ibu Zea dengan Pak Sul. Sudah. Sekarang mana RPP ininya yang sudah ditandatangani? Nah, untungnya mereka juga sudah saya tanda tangani. Oh, ini baru betul. Nah, sekarang lucu, RPP nyatanya belum saya tanda tangani, tapi mereka sudah upload. Nah, itu salah. Nanti saya menilainya di situ, saya anggap salah. Kan ada pilihan kepala sekolah tadi, tidak efektif saya buat seperti itu. Jadi antara yang nyata dengan yang diupload sama lah Bapak Ibu. Tapi kan kembali lagi kesepakatan diskusinya dengan kepala sekolahnya. Ya, boleh menurut Ibu kalau seperti itu dengan kepala sekolahnya. Mana yang gampangnya saja. Konsepnya Bapak Ibu, PMM itu mempermudah. Ia mempersulit tuh orang yang mau makainya. Gitu ya. Kalau katanya yang satu ya satu saja. Batasnya 32 poin, 32 poin. Iya, gitu. Itu sindiran halus itu sebenarnya. Tapi memang seperti itu Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa. Kalau sanggupnya sampai 44 boleh lanjut. Di SMP yang saya tidak sebutkan itu 128 satu guru. Nah, kebayang itu. Nah, jadilah 32. Sebenarnya yang ideal kalau sudah saya baca-baca itu Bu, paling ideal itu di bawah 48. Itu ideal itu. Pasti Bapak Ibu dapat semua. Masih ideal. Ya, masih ideal. Gitu ya. Nggak bisa dirapel prestasi Nggak bisa. Oke, boleh Ibu. Terkait di poin kan tadi kita udah buat ya angka kita 32 poin ya. Kemudian di kesulitan kita di aksi nyata itu kan lama sertifikat itu. Iya. 2 bulan, 2 bulan ini sertifikatnya belum keluar juga. Jadi kan bisa kita mengubah nggak pakai sertifikat aksi nyata. Kita ganti dengan webinar. Kemudian di poin yang 32 itu nanti bisa nggak diubah, mungkin ingin nilai lebih. Oh, bisa. Bisa. Setelah Ibu nanti kan nggak sesuai kan? Dirumuskan kepala sekolahnya di reset. Itu kan Ibu nyusun dari awal lagi. Oh, setting aja lebih dari berapa tadi? 32. Boleh. Nah, nanti kalau kata saya mending dicocokin dengan sertifikat yang sudah Bapak Ibu dapat. Itu kan kalau pakai yang teori kinerja yang BKN 2023, kita udah punya kan, baru dituliskan. Sudah punya kartu PGRI, sudah punya apa, baru dimasukkan kan? Seperti kan apa. Nah, sekarang kan ini RHK rencana. Nah, jadi nanti kira-kira saya harus gimana ya? Berapa poin yang kira-kira saya dapat? Nah, kayak gitu Ibu. Jadi bisa. Yang nggak bisanya gini, kepala sekolahnya bisa nggak nanti ngereset? Nah, itu kan menjadi pertanyaannya kan bertambah ya. Tapi jangan sampai ke sana. Kita doakan mereka bisa ngeresetnya. Semakin hari nanti kan dari Dinas Pendidikan, dari K3S-nya, dari MKKS-nya punya rembukan khusus melakukan semacam pelatihan terkait RHK ini tadi. Gitu harapan saya. Ini Pak, untuk jadwal riset kepala sekolah itu di bulan apa atau setelah kita observasi kelas? Kalau terakhir kemarin yang saya dapat informasi itu kan ini kan rentangnya di bulan ini sudah ada nih, Januari sampai Juni. Berarti asumsinya mereset itu kemarin ada 2, sebelum April gitu ya, atau minimal sebelum tanggal 30 Juni. Nah, gitu. Harapan saya Bapak Ibu, rencana sudah Bapak Ibu pilih tadi, lakukan aja sesuai dengan itu. Seperti kalau tadi itu, yang susah dapat dari PMM gitu ya, jangan nunggu Bapak Ibu, karena ada guru yang beranggapan boleh nggak ya kalau saya langsung ngegas 4 kali aksi nyata gitu ya, apa harus nunggu sertifikat baru kerja? Enggak, gas aja langsung Bapak Ibu, itu boleh.
nggak perlu nunggu terus baru ngerjakan, enggak. Jadi hari ini ngerjakan yang aksi nyata 1, besok saking semangat aksi nyata 2, berikutnya 3, 4 boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak mengerjakan. Itu yang nggak boleh. Saya kasih contoh ya. Itu Pak Suryono yang mantan kabid, setahun lagi mau pensiun. Itu kami kejar Bapak Ibu, kami bantu. Dia sekali ngerjakan 2 topik. Nah, alhamdulillah pas keluar dua-duanya serempak. Artinya bisa, nggak mesti nunggu baru ngupload. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nunggu itu nggak muncul-muncul, kerjakan aksi nyata yang lain. Nggak rugi kok, Ibu Bapak kan juga dapat ilmunya. Gitu. Tapi untuk yang riset tadi, apa ini harus selesai semua dulu pengisian yang observasi dulu? Oh, kalau riset tergantung kesepakatan dengan kepala sekolahnya. Karena mereset itu bukan satu sekolah kita. Misal Pak Sulaiman ngajukan dengan saya, udah yang saya reset yang Pak Sulaiman. Ya temennya tadi lanjut aja. Tapi ngeresetnya tadi masih 2 informasi tadi, antara April atau terakhir tanggal berapa tadi, 30 Juni sebelum itu. Sesuaikan atau gimana nanti dengan kepala sekolahnya. Gitu ya. Sebenarnya ada informasinya tapi saya nggak berani menyampaikannya pada KKG. Kalau di K3S saya berani. Nanti pokoknya Ibu, Bapak tenang saja. Kerjakan sesuai dengan RHK yang Bapak Ibu sudah pilih. Itu saja dulu. Nanti kalau belum dapat ini gimana? Nanti ada solusinya itu Bapak Ibu. Nggak usah takut dulu gitu ya. Yang penting Bapak Ibu kerjakan saja dulu sesuai dengan RHK-nya. Oke, ada lagi Bapak Ibu terkait ya bukti dukung pada pripun Pak? Yang penting ada solusinya. Solusi. Oke. Kalau nggak ada solusinya itu repot. Ya, betul. Jadi gini, tombol reset itu Bapak Ibu aslinya nggak ada, Jadi kami dari tim, dari guru penggerak, dari BGP kemarin mengusulkan ke kementerian itu supaya ada. Karena nanti kasihan dengan, maaf saya sebutin, yang sudah senior yang jadi guru. Mengisinya waktu itu dia ngelihatnya, oh ini 4 poin nih gitu ya. Diklik sekali klik jadi 4, 16. Padahal dia ngerasa ngekliknya 1 kali. Akhirnya kan terbebani yang guru udah senior ini tadi kan. Nah itu tadi makanya menjadi prioritas itu bisa kok direset, bisa, insya Allah bisa. Oke, ada lagi yang terakhir mungkin terkait itu ya Ibu? Boleh. Waktu libur kemarin kan saya ngegas juga bikin aksi nyata itu Pak. Ya alhamdulillah udah keluar 9 kan. Tapi yang 18 atau 20 itu udah 3 bulan. Udah 2 bulan lebih nggak ada ininya Pak. Validasi maksudnya diterima atau enggak, ya tetap kayak gitu. Oke gini Mbak, langsung. Jadi gini, yang berapa yang nggak bisa keluar, yang belum keluar dulu? Sekitar berapa? Sekitar yang belum sampai sekitar 15 atau 16. Yang 3 bulan terakhir kan? Iya. Itu kan di tahun 2024 ya? Ya, yang belum yang keluar kan? Ya, itu hampir seluruhnya seperti itu. Hampir. Saya masih ingat Bapak Ibu, saya ngupload di bulan November, 26 November, keluarnya itu tanggal 26 Januari kemarin. Gitu ya. Nah, kemudian itulah mengapa kemarin yang rajin buka PMM, ini tadi saya buka udah nggak bisa, nggak ada lagi, rupanya udah tutup. Itu dari PMM baru membuka penelaah aksi nyata. Nah, jadi udah tutup 2 hari yang lalu. Saya tadi nge-share sama temen yang di grup guru penggerak, katanya oh udah tutup. Saya juga nggak kelihatan lagi, saya asal share saja. Udah tutup. Nah, itu misal ini ya, misal nih saya lulus gitu. Saya hari itu harus menelaah itu paling sedikit 15 aksi nyata orang. Kalau kata saya oke, baru sertifikat yang saya periksa itu muncul. Gitu. Maka dibuka besar-besaran kemarin Bapak Ibu. Karena yang masuk dengan kementerian waktu di bulan November hari apa guru ya, HGN dulu itu waktu kami di Jakarta, rupanya 1 hari itu Bapak Ibu bisa sampai 1 juta informasinya. Aksi nyata ini masuk, itu kan overload. Nah overload, maka dicarikan solusi itu katanya di 2024 nanti bakal ada dibuka penelaah aksi nyata, dan itu periodenya dikit-dikit. Maret, April, Mei. Nah udah, Juni kan untuk dikeluarin. Nanti muncul lagi di semester depan itu, muncul lagi
periode misalkan Juli, Agustus, September, ada lagi penelaahannya. Sering-sering buka PMM-nya Bapak Ibu. Posisinya itu dia ada paling atas biasanya informasi terbaru. Kalau sering buka PMM gitu ya. Nah, nanti dia muncul di atas ini Bapak Ibu. Kalau yang di handphone ada di atas itu. Nanti ada. Karena kayak gini nih. Nah, kemarin yang terkait penelaahan itu muncul di sini. Kalau pertanyaannya gini, nanti kalau kami lulus apakah kami nanti dikasih honor gitu kan? Nah, ini kan pertanyaan klasik gitu ya. Gitu ya. Saya kasih bocorannya Bapak Ibu. Saya pernah coba-coba gitu ya. Ngisi-ngisi yang di sini ada sebagai, nggak saya sebutin lah. Itu di bulan Januari. Kemarin saya iseng buka mutasi, itu masuk 190.000. Setelah saya cek larinya ke PMM. Ada. Nggak mungkin saya lihat mutasinya ya. 190.000 saya masih ingat. Saya nanya dengan istri, apakah ada transfer dengan saya? Enggak. Saya cari di situ tetap tulisnya itu apa ya, honor, panjangnya bahasa Inggris sih Bapak Ibu. Tapi kaitan saya tanya dengan BGP ya itu tadi katanya. Semacam upah lah gitu ya. Sebagai narsu. Bukan. Saya ada ngikuti yang praktik baik pokoknya. Itu dikasih nih Bapak Ibu. Berarti ngasihkan nomor rekening. Iya, memang ada isiannya. Kalau yang kemarin ikut penelaahan itu ada diminta nomor rekeningnya BRI. Iya. Iya, banyak itu. Ya. Itu ya Bapak Ibu terkait masalah di sini. Nah, saya yakin nanti di perjalanan Ibu Bapak kan dapat informasi baru, kebingungan yang baru. Karena saya alhamdulillah berkoordinasi terus dengan Ayu Nur. Nanti kalau ada problem kita obrolin mana yang bisa saya bantu, insya Allah pasti saya bantu. Terkait yang ini kan modelnya baru nih, apalagi tadi untuk yang saya sebutin yang senior kan ini yang baru, bingung dan seterusnya, gitu ya. Tapi sebelum saya tutup khusus yang ini, jangan pernah Bapak Ibu nanti gara-gara sertifikat ini Bapak Ibu, maaf ya saya sebutin, bayar orang suruh buat aksi nyata. Jangan. Itu jangan ya. Ada kok di kabupaten kita, saya sebutin kabupatennya di Arga Makmur. Ini ada satu guru penggerak itu membuka. Nah, siapa yang membuat sini? Satu topik itu 150.000. Kalau bagi guru yang senior kecil 150.000 itu, yang penting selesai muncul, kan gitu Ibu. Walaupun di situ tulisannya menunggu gitu kan. Nanti kita takutnya gini, kalau tim penelaah aksi nyata itu sudah ada dan ketahuan seperti itu maka ditolak, bisa kalau bahasa gamenya itu bisa di ban permanen. Jadi nggak bisa lagi Bapak Ibu mengakses akun Belajar ID Bapak Ibu. Dan itu sudah terjadi di Muko-Muko, ada 2 guru yang akunnya di ban. Satu dari SMP, satu dari SD. Nah tapi nggak saya sebutin. Itu ada, karena ada yang ketahuan ya gitulah kurang lebih. Nolong aja ya. Ya, beda kalau mau nolong aja. Maksudnya ya yang ngerjain Bapak Ibu gitu loh. Beda kan? Kalau saya ngajari terus nanti dibantu diupload kan beda tuh. Kalau diserahkan full dengan saya bilang 500.000 pasti dibayar itu Bapak Ibu. Kan gitu. Yang penting SKP saya lebih. Kan gitu. Bagi yang memahami IT seperti itu jadi ladang itu Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu kan taunya itu. Nanti kalau nggak muncul kan saya nak bilangnya jaringan itu Bu, nggak bisa lagi keluar kayak gini, udah lewat, Ibu mau ngapain lagi? Ya sudah ikhlasin aja 150.000-nya kan. Nah kurang lebih begitu. Jangan sampai ke sana ya Bapak Ibu ya. Terkait bukti dukung ini, saya rasa cukup yang ini Bapak Ibu. Udah adanya Pak, ini perlu ditanyakan. Oh boleh. Insya Allah, Pak. Loh, kok adanya dari Paknya agak ada. Oke. Ada. Apa kira-kira ada? Monggo Pak, silakan. Gimana? Ya, ini loh Pak. Jadi selama kami menjadi guru ini kan sudah ada banyak perubahan dalam kurikulum. Yang pertama kurikulum KTSP, kurikulum K13, sekarang ada kurikulum Merdeka Belajar. Masih masuk aja. Nah ini yang kurikulum K13 ini belum tuntas. Nah ini kok timbul lagi kurikulum Merdeka Belajar. Minum dulu Pak. Nah ini gimana ini perjalanannya? Ini kan seperti itu. Ya kalau kami itu sebagai bawahan, sebagai guru ya
ikut aja kebijakan yang sudah dicanangkan dari kementerian dari pemerintah. Nah, namun apa ya kira-kira nanti setelah kami mempelajari, kami memberikan ini kurikulum Merdeka Belajar, tahu-tahu nanti berubah lagi kurikulumnya lagi. Kan seperti itu. Nah kan saja ini kita sudah mempelajari ini, sudah ini, tahu-tahu ganti kurikulum lagi kan seperti itu. Nah itu gimana? Oke, baik Bapak Ibu, ini pertanyaannya melenceng tapi penting, gitu ya. Mungkin pertanyaan itu, ya. Jadi pertanyaan itu gini, tadi saya coba jawab ya. Selama saya ada di naungan BGP dengan BPMP begini. Kalau kurikulum itu berubah, itu 10 tahun sekali di Indonesia pasti berubah. Contoh aja yang dekat dari K13 ke KTSP itu kan dari 2023 yang itu kan 10 tahun dan seterusnya itu 10 tahun rata-rata. Saya kasih gambarannya saja. Seperti misalkan orang banyak protes, kenapa baru sekarang ada guru gerak misal, gitu ya. Kemudian kenapa kurikulumnya seperti ini? Saya singgung dikit ke belakang. Waktu masih K13 itu kan ada menterinya kan Pak Anies. Dulu guru penggerak ini di zaman Pak Anies sudah dibuat di kurikulum yang kemarin, namanya guru pembelajar. Sistemnya sama Pak, sama. Cuman bedanya dulu itu yang Pak Anies mau guru ini di daerah 3T. Tapi kan 3T habis itu kan dihapus, tidak ada lagi 3T. Maka diaplikasikan oleh Mas Nadiem, program ini bagus, dinamakan guru penggerak untuk di seluruh wilayah Indonesia. Kalau dulu dari angkatan 1 sampai 5, itu saya masih ingat, itu pendidikannya 9 bulan. Masuk kami ke 6 itu agak ngendor, jadi 6 bulan gitu ya. Sampai sekarang udah 176.000 guru penggerak sampai November kemarin itu Pak, ini Pak D. Nah sekarang apakah nanti akan berubah begitu? Nah kemarin ketika HGN dengan kementerian itu, Mas Nadiem dengan Pak Jokowi kemarin mengatakan terkait kinerja, terkait PMM, guru penggerak itu sudah diundang-undangkan. Nah jadi kalau nanti ada pergantian menteri, itu bisa dipastikan menurut mereka itu tidak ganti, karena merubah undang-undang itu perlu proses kurang lebih 4 tahun. Dan ini kan kalau dihitung Pak De, untuk muko-muko kenapa baru ribet kayak sekarang, itu karena kita tahun pertama ini IKM. Itu yang pertama yang harus diingat. Kedua, terpaksa saya sampaikan nih, tidak ada support dari Dinas Pendidikan terkait IKM. Ini diserahkan full dengan guru penggerak. Padahal kami, boleh ditanya Mas Sulaiman, tidak pernah di guru penggerak membahas kurikulum merdeka. Jadi akhirnya ini menjadi mindset kami, kita harus bisa. Itu kemudian yang kedua. Yang ketiga, kalau dulu di K13 kita mau pelatihan itu diundang dan bukan by name, cuma ditulis ke Dinas Pendidikan mengirimkan 3 orang guru untuk pelatihan ini ke sana. Sekarang nggak lagi Pak De, yang muncul itu by name, yang diberangkatkan nama Nur Hasanah, kedua Sulaiman, ketiga misal nama saya itu berangkat. Dari mana mereka melihat 3 orang itu tadi? Dari aktivitasnya yang bersangkutan di PMM. Semakin sering melaksanakan di PMM, melakukan aksi nyata dan seterusnya. Di situ banyak nih menu-menu yang masih muncul ya. Ini menu ini kan banyak. Silahkan saja dieksplor sendiri-sendiri Bapak Ibu. Contoh, yang banyak orang dipanggil itu mereka mengerjakan di 2 ini. Di video inspirasi dengan bukti karya. Misal Bapak Ibu lagi di kelas nih, direkam. Ya, direkam, upload aja ke sini. Kemudian sedang diobservasi oleh kepala sekolahnya. Kemarin saya coba di SMP 1, saya bantu Ibu Tri Yunarti. Itu saya rekam dari awal sampai akhir, kita edit gitu ya. Dia sudah upload ke bukti karya. Itu poinnya lain Bapak Ibu. Jadi orang kementerian lihatnya di sini, di bukti karya. Nah, jadi kalau misal Bapak Ibu saja tidak pernah buka PMM dan kerjakan apapun di sini, jangan harap, bukan saya mendahului yang di atas, dipanggil terkait ada kegiatan dari kementerian. Jadi dilihatnya dari sini, aktivitas Bapak Ibu guru. Jadi yang menilainya itu langsung dari kementerian. Sekarang
kita di bawah BGP, Balai Guru Penggerak. Kalau dulu kan LPMP. Nah sekarang LPMP itu tidak lagi sejajar dengan BGP, jatuhnya kayak gitu Bapak Ibu. Seluruh kegiatannya langsung dari Balai Guru Penggerak. Nah seperti ini saja kemarin di SMK 3 mensosialisasikan tentang e-kinerja saja yang turun itu adalah dari BGP. Nah jadi proses ini nanti panjang, jadi tidak mungkin, ya mungkin ya nanti pas ini Pak D ganti menteri ya, ganti kurikulum, tapi siklusnya persis seperti ini. Nah, cuman saya senangnya yang di kurikulum ini ada Bapak Ibu. Kalau di gembar-gemborkan kan siswanya yang belajar harus berdiferensiasi ya. Coba dijawab dari yang hati. Saya sudah diferensiasi belum di dalam kelas? Gitu. Jawabannya gampang. Kalau Bapak Ibu belajar di PMM, itu Bapak Ibu sudah berdiferensiasi. Saya kasih contoh. Diferensiasi itu kan ada 3. Satu audio. Kalau Bapak Ibu di sini nanti ada nonton, ada suaranya, itu sudah diferensiasi audio visual. Kemudian yang kedua, visualisasi. Ibu Bapak kan di sini nanti kan diarahkan nonton link YouTube ya. Ada dilihat itu secara pembelajaran diferensiasi visualisasi. Udah dapat 2. Yang mana Pak yang kinestetik? Kan habis itu Bapak Ibu ditagih mengumpulkan apa? Aksi nyata, diupload. Nah, itu namanya kinestetik. Jadi 3 kegiatan itulah namanya pembelajarannya berdiferensiasi. Difasilitasinya di PMM. Kalau anak-anak kan yang memfasilitasinya adalah Bapak Ibu guru. Nah, jadi guru itu sebenarnya juga berdiferensiasi kalau Bapak Ibu belajar di PMM. Nah, sekarang saya menggerakkan lah, gitu ya. Ada 1 guru dari Kepahyang jadi duta teknologi. Ini seluruhnya topik mandiri nih Bapak Ibu, jumlahnya ada 43. Kalau Bapak Ibu mengeluarkan sertifikat seluruhnya ada 43 sertifikat di sini nih dari topik ini. Dia sudah menyelesaikan 38 topik. Namanya Mas Revi, sekarang jadi duta teknologi. Dia santai ngerjakannya. Di sekolah dia tuh nggak ada sinyal sama sekali. Tapi selesai sama beliau. Nah, tapi ada pertanyaannya. Pas saya ngobrol dengan dia, ini tambahan saja supaya kita lebih bersemangat dalam PMM. Apakah Mas ngerjakannya asal-asalan, asal enggak? Saya aksi nyata, saya datangin nian, istilahnya kalau bahasa kita, saya datangin bener orangnya misal. Emang saya melaksanakan saja, bukan saya buat-buat untuk saya saja. Aksi nyata itu Bapak Ibu mau bohong pun bisa. Bisa. Kita buat saja seakan-akan foto hari ini saya cekrek-cekrek saya lampirkan gitu. Bisa. Bisa, tapi kan dosanya panjang nanti Bapak Ibu. Maksud saya itu kalau aksi nyata benar-benar dilakukan, biarpun dikit, saya baru 3 Bapak Ibu, tapi saya jamin ketiga-tiganya saya lakuin gitu. Nah, maksud saya kerjakanlah semampu Bapak Ibu, tapi benar-benar harus jujur. Enggak susah, yang susah itu hanya meluangkan waktu ngerjakan itu tadi. Nah, itu tadi. Dan niat katanya. Gitu ya Bapak Ibu. Ini kan saya buka punya Ibu Ayu Nur tadi ya. Ini masih ada nih yang belum. Yang keluar kayaknya enggak. Nah, itu Bapak Ibu terkait bukti dukung. Mungkin saya rasa yang itu cukup dulu ya. Karena ini juga sudah jam 12:04. Saya kembalikan dulu ke moderator terkait ya materi berikutnya bagaimana. Sebelumnya yang untuk sesi pertama sekaligus tadi sudah dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada sebenarnya materinya ada 2, karena waktunya tidak memungkinkan dan sudah selesai termasuk zoomnya saya cuma sampai jam 12. Ini untuk cara otomatis ini langkah pertama KKG kita mengadakan Zoom online dan offline. Jadi ada yang dunia nyata, ada dunia maya. Semoga kedepannya kendala-kendala itu bisa teratasi. Kita masuk hostnya aja seperti tidak. Pindah ke mana tadi Bapak Ibu. Jadi kacau. Di dalam baru menjelang akhir tadi saya bisa megang kendali. Nah, udah itu tutup. Jadi ini pengalaman buat kita, rupanya sinyal ini bermain-main. Sudah saya rancang dari rumah tuh nanti gini, rupanya kacau semuanya. Jadi
bisa mohon dimaklumi karena kondisi dan habis Bu Nur. Yang di Zoom tutup aja nanti kita. Udah tutup yang di Zoom. Di Zoom ditutup dulu. Udah otomatis gitu? Enggak Belum pasti. masih jalan karena yang ibu megang hostnya belum tutup ya. Iya. Oh, saya nggak bisa out. Ini sama saya juga out. Suara apa di sini? Mana? Oh, iya. Jadi ayo aja di lift aja. Saya terlempar katanya sinyal mungkin. Dia nggak tutup Sampaikan aja untuk Ayo daftar sampai jam berapa? sampai Ayo daftar kan sampai jam 12 kayak. Oh iya. Setengah 11 Oh iya. Jadi Bapak Ibu, itulah pengalaman berharga buat kita semua. Ini pengalaman perdana. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Mungkin jadi pertimbangan untuk selanjutnya di mana itu Bu? Kalau bisa ya online juga nggak apa-apa. Jadi satu aja nanti. Kalau bisa nanti Pak, cara membuat aksi nyata lagi Pak. Ya. Jadi Kan harusnya ya, sekarang kan dua kan. Pak, nanti kita lanjutkan di webinar selanjutnya. nah, kita lanjutkan ke selanjutnya mungkin sambil kita bahas sambil berbagi informasi, berbagi ilmu. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon dimaklumi keadaannya demikian. Saya sendiri Zoom-nya nggak bisa baru terakhir baru bisa. Itu saja. Tidak. Udah. Silakan Saya nambahkan keluar dikit, dari boleh? Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih. Kesimpulan. Di Zoom udah selesai. Oh, jadi gini Bapak Ibu, biar apa ya? Tadi kan Ibu ada yang bertanya gimana kalau webinar berikutnya masalah aksi nyata gitu ya. Nanti tunggu tanggal 29, rencana sementara ini sebelum berubah. Kami dari guru penggerak nanti ada webinar terkait aksi nyata, cara membuatnya dan gimana. Nanti narasumbernya itu ada Ibu Zur, kebetulan pengawas, dan juga dari guru penggerak tanggal 29. Linknya nanti kami share juga, otomatis sertifikatnya tetap ada. Itu dua Ibu. Topiknya itu tentang optimalisasi komunitas belajar. Nanti saya yang mengisi, yang kedua nanti Ibu Zur. Yang buka itu insya Allah kalau nggak ada berhalangan dari kepala apa BGP Bang Hendra, gitu ya. Itu udah terskenario. Makanya kami ngalah PGRI duluan. Tadinya di tanggal PGRI itu kami. Tapi Ibu Rasita, Pak Du mundur saja deh katanya. Sudah saya mundur. Jadi yang besok tanggal 23 kan ada dari PGRI, gitu ya. Nah kemudian untuk kegiatan berikutnya, misal saya cuma menyarankan ini sama penggeraknya. Ini kan secara luring. Coba besok itu Bapak Ibu, satu saja kegiatan dari KKG-nya ada yang fullnya daring. Kenapa saya menyarankan itu? Terakhir kemarin saya dapat informasi karena di SK kan di penggerak komunitas. Kalau kombelnya itu melaksanakan saya pelan-pelan bahasanya nih. Kalau kombelnya itu ada melaksanakan webinarnya secara daring, gitu ya, cara daring, maka nanti poinnya pada dashboard, ya, dashboardnya BGP itu lebih tinggi dari yang melaksanakan secara luring. Kalau bahasanya kemarin gini, satu daring itu sama dengan 3 luring. Nah, jadi nanti usahakan. Jadi Bapak Ibu, maaf ya, tidak bertemu seperti ini gitu loh. Ketemunya kayak di KKG kemarin. Maka yang KKG kemarin Ibu Mustika itu menyambut dengan baik. Itu 2 hari dia nggak bisa tidur mau menyiapkan itu tadi. Alhamdulillah kemarin lancar. Itu poinnya udah berbeda. Itu beda udah berbeda. Nanti maksud saya dari KKGP ada juga gitu loh Bapak Ibu. Terserah narasumbernya nanti dari apa? Dari pengurusnya gitu. Nggak masalah. Tapi laksanakannya full secara daring. Itu aja pesan saya. Nah karena kenapa saya sudah membuktikannya di sekolah saya itu kalau dilihat di dashboard itu yang paling tinggi karena kami baru 4 kali. Nah itu maksud saya, lakukanlah. Dan KKG atau kombel yang terdaftar itu otomatis langsung terdaftar di BGP. Saya kasih contoh satu sebelum saya tutup. Ada satu sekolah melaksanakan setiap minggu kombelnya. Setiap minggu kombelnya. Dan kombelnya itu tidak pernah didaftarkan di PMM. Saya sendiri yang datang ke BGP ngecek sekolah itu. Nilainya berapa Ibu? 0. Saya tahu. Nah ini udah tahu. Dia 0. Yang kasihan dengan siapa? Dengan guru-gurunya yang sudah mati-matian tiap minggu melaksanakan nggak ada terlihat oleh BGP. Cuman perdana kemarin yang enggak. Nah yang perdana kemarin baru terbaca. Itu pun sudah berbuih-buih saya menyarankannya. Akhirnya diterima.
Nah, jadi maksud saya Bapak Ibu, ini kan sudah mulai start nih tadi nih, luring, udah terdaftarin. Alhamdulillah ya Ayu Nur bisa lah saya ajak komunikasi. Berikutnya adakan satu saja lagi. Mau 1 bulan sekali, 2 bulan sekali ada gitu. Jadi nanti PGP itu kemarin udah ada Ayu Nur nanya ya, ini isiannya untuk KKG bisa enggak kan gitu ya. Sementara ini kan untuk sekolah, nanti ada yang khusus di luar sekolah. Jadi siapkan saja Bapak Ibu. Nah, saya berani ngomong ini karena informasinya saya dapat langsung dari BGP seperti itu. Makanya yang saya kenal, kebetulan Kak Nur, saya sampaikan benar, lakukanlah webinarnya. Bukan mesti saya di sini dan seterusnya, enggak. Tapi terdaftarnya KKG ini keren nanti di BGP ada. Nah, nanti terbaca itu Bapak Ibu. Saya yang jamin karena sudah lihat sendiri kemarin pas disebar yang sekolah saya sebutin tadi memang tidak ada sama sekali. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang paling terakhir, kalau di komunitas belajar sekolahnya sudah ada, tolong kepala sekolahnya jangan jadikan ketua. Saya ulangi ya, jangan jadikan ketua kombelnya, tapi jadikan koordinator. Kalau nanti dia sudah jadi ketua, dilaksanakan webinar, tetap tidak terbaca. Nah, karena harapannya ketuanya itu adalah dari guru. Nah, dari guru. Jadi koordinatornya kepala sekolah. Jadi di PMM itu kan bisa diisi 3, ya 3. Jadi misal koordinator, ketua, sekretaris, seperti itu. Jangan ketua. Tapi kalau di KKG boleh, kan nggak ada kepala sekolah. Nah begitu ya. Jadi dimulai dari ketua. Koordinatornya kan berarti MKKS, kamu KKS kan? Dianggap loh kalau ada kepala sekolahnya. Atau dari K3S gitu. Tapi kita tidak pernah ini ya Pak ya, kalau untuk KKG bidang studi itu tidak ada dinaungi oleh gugus ataupun MKKS. Berarti mandiri. Jadi mandiri. Ya nggak masalah, nanti di ketua aja dan jadi koordinatornya kosong gitu. Nggak usah, langsung ketua saja. Siapa ketuanya misalnya Yunur, langsung sekretaris, bendara siapa. Begitu ya. Mungkin itu tambahan dari saya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nanti udah tergambar seperti ini dan seperti itu. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Bapak Ibu kalau menurut siap. Menurut pikirannya malah dari serius lebih mengkomunikasikan lebih mudah ya Pak ya daripada ini ribet. Cuman karena ini kan kita KKG, nah, sekalian KKG. Kalau Bapak Ibu sepakat, kapan-kapan kita ngadakan lewat daring full, insya Allah bisa. Kita kan program kita kan satu di semester ini kan satu lagi webinar. Jadi sepakat kapan kita adakan. Kalau masalah apa namanya lapak zoomnya kita nyewa mau 1.000. Iya kan murah. Ini murah. Insya Allah bisa. Lebih leluasa menurut saya. Lebih leluasa kalau kita lewat. Enaknya malam apa ini? Malam. Nggak malam. Habis asar habis maghrib sampai selesai. Tapi kalau untuk KKG kita bisa jam sekolah ya Pak? Boleh. Boleh kan? Kecuali kalau kompel sekolah ya nggak boleh karena mengganggu jam belajar. Kalau KKG kan memang kita jam sekolah. Kalau mau cari santai. Itu kesepakatan lah Bapak Ibu. Kalau menurut saya malah lebih mudah karena tinggal sewa Zoom siapa menyediakan. Kan pemateri dari Indonesia atau dari ambil dari itu bisa juga. Bisa. Lebih bervariasi, misalnya kita ambil 5 pemateri, bisa kan gitu, kita bapak ini, ibu ini, bunda dan sebagainya. Mungkin itu saja, ya ini adalah pengalaman perdana buat kita semua. Semoga ke depannya lebih baik lagi. Ada yang sampaikan lagi, Bu? Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Saya selaku moderator kurang lebih saya mohon maaf, kalau mohon ampun. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau nanya, kemarin kami kan di SD punya komber. Kemarin kami udah ada pelatihan dari apa ya tatap muka aja mau karena mau pakai kalau mau langsung ini kan kebetulan di sekolah itu sinyal SDM-nya tuh yang bisa langsung kayak ini kurang kemarin. Nah, jadi kami mengundang ini. Tapi untuk di-upload di kombernya itu apa aja itu? Apa kegiatan kami itu kan? Ayo tanda bukti. Foto-foto kegiatan kita. Oh, masih hidup nih. Pendukung, bukti dukung. Jadi gini Bu, saya luruskan dulu. Kalau yang
buka kombel, kemudian kegiatannya didaftarkan di PNM, itu nggak ada tagihan. Saya kasih contoh ya, misal seperti sekarang nih, cuman kita nginputkan itu judul, tanggal, link Zoom atau link Google Meet, narasumber, simpan. Nah ceritanya kan sesudah. Jadi ada ceritanya, ya lah saya sampaikan di sini ya. Jadi ceritanya gini, nanti itu orang BGP akan monefnya random. Jadi sekolah mana yang punya kombel, misal dan sudah melaksanakan kegiatan kombelnya di PNM, dia akan turun ke situ, mencocokkan, betul dah tanggal sekian, bulan sekian sekolah ibu melaksanakan kombel tentang ini. Dijawab betul, saya minta dokumentasinya, baru dia minta. Kalau nggak salah kemarin dari Al-Fatih ada ya, Ustaz ya, turun ya yang dari BGP kan, yang monef di bulan November kan ada, datang dia ke sekolah kami juga datang. Dia udah punya dari dashboard. Nah jadi kesannya seperti hari ini kan begitu aja selesai, minta-minta kan enggak. Nanti ada orang BGP itu turun. Kebetulan Bapak Ibu ada satu orang IPU yang gabung dengan BGP, Pak Safrizal namanya. Nah dia sering komunikasi dengan saya minta tolong turun Pak ke Muko-Muko. Kemarin turun dia. Kalau kemarin itu baru sedikit, baru 15 sekolah dia turun. Gitu. Nah nanti abis ini saya jamin lebih banyak, karena kemarin sudah keluar isian yang disebar di PGRI dan seterusnya. Saya nggak berani nyebarkan kemarin. Itu sekolah-sekolah yang sudah memiliki kombel dan belum memiliki kombel. Nah nanti dia akan turun tuh Bapak Ibu, berdasarkan isian itu tadi. Nah jadi kalau sekarang sudah punya kombel, logika saya sekolah itu sudah punya dua. Maaf pakai tangan kiri. Satu SK kombel, yang kedua program kerja kombelnya. Itu pertama yang kali dikejar nanti orang monef. Mana SK-nya ada misalkan, mana program kerja. Nah nanti dicocokin program kerja di bulan ini sama nggak dengan yang dilaksanakan ketika di PNM. Dia kejarnya gitu Bapak. Kalau contoh laporannya kemarin sudah saya share dengan Ayu Nur, ada gampang kok contoh laporannya. Cuma foto, keterangan yang hadir siapa, lampirkan absen itu tadi. Nah kalau dari sekolah berarti SK kombelnya yang mendatangani cukup kepala sekolah, maka dia disebut sebagai koordinator. Tapi supaya lebih keren, mau dari kepala dinas boleh. Makanya di bulan Oktober pernah keluar surat edaran, entah kepala sekolahnya entah tahu tangga, itu di tanggal 30 Desember diminta seluruh satuan pendidikan yang memiliki kombel itu menyerahkan SK dengan program kerjanya ke Kasih tanggal 30. Saya masih ada bukti suratnya. Nah surat itu kelemahannya cuma satu, disebarkan melalui PDF. Surat itu di lembar kedua, jadi orang-orang cuma buka di lembar pertama, duanya nggak dibuka. Saya masih ada suratnya. Jadi kewalahan dari dinas pendidikan, makanya dilaporkan. Kemudian keluarlah kemarin link isian. Seingat saya Ibu, hari ini hari Kamis ya, kalau nggak salah hari ini terakhir pengisian itu tadi. Pengisian terkait sekolah itu sudah punya kombel atau belum, terus nama kombelnya apa. Oh ya, kalau mau buat kombel tolong ada embel-embelnya Muko-Muko ya. Jadi bisa nanti pas dicari di menu, udah mati, di menu komunitas itu, kalau orang ngetik Muko-Muko nanti muncul seluruh komunitas Muko-Muko. Nah sekarang kalau dibuat air dikit, nggak ada Muko-Muko, diketik Muko-Muko SD 1 air dikit nggak muncul Bapak Ibu. Jadi misalkan SD Negeri 01 air dikit, koma Muko-Muko atau Kabupaten Muko, nah itu dikasih supaya gampang carinya. Begitu juga KKG nanti ujungnya Kabupaten bisa Muko-Muko, supaya lebih gampang dicari, di search di komunitas di PNM. Begitu ya. Jadi yang sudah punya kombel nanti bisikin kepala sekolah. SK tadi satu lagi program kerja. Kalau mau melihat contoh SK dengan program kerja dari kami dari S43 nanti saya share sama Ayu Nur saja. Gitu ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang terkait Ibu tanyakan tadi. Terima kasih. Selamat ya. Penekanan yang tadi yang laporan ke dinas tadi. Oh, yang surat tanggal 30. aku udah share suratnya nanti. Intinya tanggal 30 Desember itu sudah melaporkan ke dinas punya kombel bawa SK dengan apa tadi itu program kerja. Kalau dikirim ke Ayu, contoh suratnya ada. Tapi 30 Desember tidak. Ya sudah lewat. Artinya kan kepala sekolahnya nggak
Berarti kalau seandainya sekarang belum dilaporin, belum diakuin? Boleh langsung ke Pak Khair Nazar. Saya sudah nanya kemarin, Pak yang telat gimana? Serahkan dengan saya. Nanti langsung saja Pak Khair Nazar. Gitu ya Bapak Ibu, karena udah azan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.